Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan mengajar coding untuk kelas 6 fase C dengan materi memilah sampah untuk pemenuhan tugas mata kuliah coding. Untuk yang pertama kita akan melakukan perkenalan dari Mbak Hawa. Saya Hawa Putri Sujatna dengan NIM akhir 004. Saya Imamatul Husnia dengan NIM akhir 036. Dan saya Andrea Arman Damar Alivio dengan NIM akhir 011. Dan di sini kita akan mengajar dengan murid kelas 6 bernama Afidita Alif Al-Faiz dari kelas 6. Oke. Dan, selanjutnya kita akan melakukan sebenarnya di SD itu ada yang namanya mata pelajaran coding. Di SD mu ada nggak mata pelajaran coding? Nggak ada, belum ada. Nah, seharusnya itu di zaman sekarang itu siswa di kelas 6 SD itu sudah seharusnya paham apa yang namanya coding. Nah, untuk bagaimana cara kita mengenalkan coding secara sederhana kepada siswa SD itu ada link yang namanya Scratch. Scratch itu kita tinggal cari di Google atau Chrome, tinggal tulis SCRATTH. Nah, di enter. Nah, ini namanya link Scratch, kita tinggal pencet. Nah, nanti masuknya ke halaman Scratch-nya. Di sini ada berbagai karya-karya dari orang lain dengan menggunakan link Scratch ini. Nah, tapi kita nggak pakai karya orang lain, kita akan buat codingan sederhana untuk pemahaman siswa SD. Nah, di sini topik yang akan kita pilih itu memilah sampah. Tahu kan yang memilah sampah? Nah, jadi gini. Nah, di sini kan sudah disiapkan dan jadinya nanti akan jadi game seperti ini. Kita akan belajar memilah sampah seperti ini dan akan dijelaskan oleh Mbak Hawa. Selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andre ya tentang fitur dari Scratch ini. Ini awalnya itu kan permasalahannya tadi memilah sampah. Ini diawali dengan pemilihan background. Ini terletak di sini bagian kanan bawah ini. Close background ini untuk memilih background. Nah, backgroundnya dipilihkan. Permasalahan kita kan memilah sampah ya, bisa dipilih sampah di lantai misalnya. Ini diklik, terus kan di sini backgroundnya sudah di sini toh. Terus ini mencari elemen. Sekarang elemennya itu tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Untuk elemennya ini bisa dicari di YouTube, itu banyak. Terus sekarang ini elemen sampahnya, sampah plastik, sampah organik itu juga ada di YouTube, itu bisa. Elemennya dimasukkan sini. Kan setelah tadi pemilihan background kan selanjutnya tuh pemilihan elemen. Untuk pemilihan elemennya kan sudah dicari dari YouTube yang ada ya. Nah, cara masukinnya itu dipencet ini, close spread. Terus ini dilanjutkan ini, upload spread. Nah, jika kita sudah mempunyai elemen dan sudah disimpan di file, misalnya ini seperti sampah semangka ya. Di sampah semangkanya terus di open. Nanti elemen itu akan masuk ke background ini. Itu caranya. Bisa ditaruh di sini. Ini sudah menyiapkan elemennya tadi, belum di coding, jadinya nggak bisa apa-apa elemennya. Jadi di sini ada sampah 1, kotak sampah 1 dan kotak sampah 2 beserta sampah-sampahnya. Nah, kita di sini akan mulai untuk mengcoding satu-satu elemennya. Nah, kita nanti pakai patokan dari game yang sudah jadi ini. Nah, ini. Dimulai dari yang pertama, kita akan mengcoding yang namanya plastik-plastiknya. Di sini dimulai dari sampah plastik yang kresek ini. Nah, untuk yang pertama, karena kita game kan tadi kan Mbak Ima kan sudah dijelaskan bahwa game itu dimulai saat pencet bendera. Ya, jadi dijelaskan kita pencet event ini, di sini ada ini perintah yang namanya when I click bendera hijau ini, yang artinya ketika saya mengklik bendera hijau game itu akan dimulai. Nah, kita masukkan dulu di codingan di sini. Seret. Nah, terusnya kita akan tentukan posisi dari tempat sampah ini. Kita ke sini. Terus kita masukkan set X dan set Y. Sama kan? Kan set X, set Y. Kita lihat set X-nya. Kan ada koordinasi kan kayak di X sama Y. Di sini kita lihat dari mana? Kita lihat dari sini. Tempat sampah plastik ini berada di koordinat X min 103 dan Y min 43. Saat kita masukkan, di sini poinnya sudah masuk, jadi sudah benar ya. Terus kita masukkan apa ya, itu show di sini, show di sini, di tengah sini. Terus kita rename variabel, yang artinya itu mengganti nama variabelnya. Variabelnya kita ganti menjadi nilai. Nah, nilai. Terus kita centang yang ini untuk menampilkan nilainya yang ada di dalam gamenya. Kita pencet tab. Nah, nanti muncul nilai 0. Terus selanjutnya kita lihat lagi. Ini ada repeat until dan coding, bagaimana coding ini bekerja. Kita pencet repeat dulu, repeat until di sini. Di sini ada yang namanya repeat until. Nah, repeat until ini ya, artinya itu ulangi sampai ke berapa gitu. Kita masukkan dulu. Ini yang sama dengan, kita masukkan ke kotak ini sama dengan 30. Di sini kan untuk poinnya, di sini diambil
kamu mau berapa untuk satu plastik yang benar itu, kamu mau ngambil berapa poin. Contoh dalam plastik 1 kamu ngambil 10 poin, plastik sini 10 poin, plastik ini sampah sini 10 poin, sama sini 10 poin, berarti totalnya ada 30 ya, 30. Berarti di sini 10 poin total 30. Nah di sini kita masukkan variabel kita, variabel nilai. Kita lihat di sini nilai, kita tarik set. Nah jadi di sini nanti gamenya itu saat nilainya itu sudah 30 akan menunjukkan angka berhasil. Terus di sini kita lanjut ke yang namanya ini, if, then, dan else. Di sini yang artinya itu jika, maka, dan maka tidak. Kita lanjutkan. If, then, else. Touching tong sampah plastik. Nah, karena kita kan coating elemen yang ini, tempat sampah plastik ini, berarti kita masukkan nanti ke kotak sampah plastik. Ya, terus kita pilih ini. Tek. If, jika menyentuh kotak sampah plastik. Nah jadi pembacanya gitu, kita akan set nilainya, set nilai to ini di konsol. Yang set nilai gini kan kotak kelihatan kan, set. Nah, set nilai ini nilai, terus kita masukkan variabel kita di sini di dalam kotak ini. Tek ini sama dengan 10 karena sampahnya per poin sampah itu nilainya 10. Terus kita kasih variabel lagi ini, hide, yang artinya sembunyikan. Nah jadi bacanya gini, jika sampah ini menyentuh tong sampah plastik, maka nilainya akan bertambah 10 dan sembunyikan. Jadi setelah kita masukkan ini secara benar, di sini akan hide, menyembunyikan. Jadi ini langsung hilang. Tak, gitu. Kita coba ya. Kita coba mulai dulu. Plastik kita masukkan sini. Tak, hilang. Nah, ini terus kita masukkan perintah kedua. Di sini ada. Setelah kita set dan hide, kita masukkan yang L. Jika tidak, jika kamu masukkan di kotak sampah yang salah. Di sini, nah kita masukkan sama. If touching kita masukkan ke kotak sampah yang salah. Di sini kan plastik rasa, kita masukkan ke yang sini organik, tempat sampah organik. Dan maka kita lihat lagi, maka kita akan buat coding ini berbicara salah. Silahkan coba lagi. Kita masukkan ini di hello, say hello for 2 second. Dalam contoh kalau kamu salah masukin ke kotak sampah, kita masukin kata nah, ini yang ini sini set, kita klik kanan lagi, delete doang. Kita hanya butuh satu ini doang. Terus kita lihat di sampah. Nah kan sudah masuk, tapi ini masih codingan yang plastik. Kita akan coba, kan plastik kan masuknya kan sini, sedangkan semangka kan masuknya sini. Tapi tadi saat plastik masuk sini, ini salah. Kita coba semangka kita masukkan ke organik, salah, padahal seharusnya benar. Jadi kita akan ubah codingannya menjadi kita lihat tadi semangka berada di koordinat berapa ya? Dulu tadi di 79 dan ini 33. Nah nanti tidak akan berganti. Nah ini kan tadi kan codingannya sama, tapi mau masukkannya di kotak yang berbeda. Kita ganti lagi, setnya sudah benar, nilainya ini tuh kok 10 repeat until set nilai ya benar. Sampah organik, jika menyentuh sampah organik maka nilai akan bertambah 10 dan sembunyikan. Dan kita lanjut, jika menyentuh tong sampah, kita ubah menjadi plastik. Jika menyentuh tong sampah plastik, maka katakan maaf kamu salah, silahkan coba lagi selama 2 detik dan kembali ke posisi semula. Jadi cuma itu. Jadi cuma satu coding dapat digunakan untuk berbagai macam sampah. Duplikat, kita tarik, kita masukkan ke tempat sampah plastik ini. Nih, sampai goyang nih, goyang, kita masukkan. Nah sudah masuk. Yang kita duplikat tadi kita hapus. Nah, di sini kita akan melakukan, kita lihat dulu apakah sudah sama dengan codingan seperti yang asli. Nah, ini 10. Nah, ini kayaknya sudah sama semua. Nah, terus kita akan membuat yang ini. Selamat Anda berhasil ini. Caranya kita akan menambahkan elemen lagi seperti yang bahwa tadi kita akan membuat elemen selamat
berhasil di sini. Nah, kita pencet ini. Kita pencet ini untuk memasukkan teks. Kita tulis selamat berhasil. Ubah menjadi 2 duplikat. Kita ubah yang sudah warnanya merah. Kita akan menyamakan kodenya di sini. Kita dapat lihat kodenya yang ini seperti ini kodenya. Jadi sama. Ketika kita mengklik bendera hijau, kita akan menyembunyikannya terlebih dahulu dan kita masukkan forever dan ini masukkan kode ini. Jika nilainya itu menyentuh 30, maka tunjukkan ini dan tunggu 0,3 second dan pindah ke kostum selanjutnya. Even when I click, terus kita sembunyikan dulu. Baik, terus kita masukkan ke kontrol dan kita masukkan show. Jika nilai sudah 30, kita akan men-show-nya, kita akan menunjukkannya. Dan kita masukkan yang itu sama dengan ini, lebihnya kita masukkan if jika sama seperti ini nilai. Sekarang maksimal nilai yang kita masukkan 30, kita nilai 30, maka tunjukkan wait dan next system. So tunjukkan ini kan 0,3 atau 0,1 detik. Jadi kita masukkan next system. Nah, ini kan nilainya sama dan codingannya juga sama, tapi kita akan ubah jika menyentuh ini. Menurutmu ini tempat sampah ini masuk ke yang mana, plastik atau yang organik? Plastik. Jadi kita set ini, jika menyentuh tempat sampah plastik maka nilainya akan bertambah 10 dan sembunyikan. Dan jika tidak, jika menyentuh sampah ini kita ubah menjadi yang organik. Jika menyentuh tempat sampah organik maka katakan maaf kamu salah, saya akan coba lagi selama 2 detik dan set ke titik ini lagi. Nah, kita coba sama yang ini, yang 11 ini. Nah, ini kan sudah jadi seperti ini. Kita bisa memainkan game ini sudah. Nah, plastik plastik apa plastik. Nah, betul kita masukkan ke bukan plastik, tapi kita coba masukkan ke jadi salah dan akan kembali. Nah, jika kamu masukkan, nah ini sudah selesai seperti ini. Nah, kita akan sudah memasukkan kodenya ke elemen-elemen sampah ini dan juga sudah berhasil. Nah, jadi gamenya nanti juga seperti ini. Plastik kita masukkan ke sini. Nah, kalau sampah plastik yang botol ini kita masukkan ke bagian sini akan menunjukkan kata salah, jadi nggak bisa dan akan kembali semula. Kita masukkan ke sini dan masukkan ke sini. Nah, ini seperti itu, coding sederhana tapi cukup mudah untuk siswa SD. Nah, jadi siswa SD bisa melakukan codingan ini dan dapat diterapkan juga untuk nanti media pembelajaran juga. Baik, mungkin itu perkenalan coding dari kelompok kami. Semoga menjadi pengalaman adik untuk belajar coding nanti. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf bila ada salah dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.